sekali. Ya, tetap kurang Pak ya. Iya, memang harus. Banyak orang mikir ikut kelas fried chicken itu buat pemula. Padahal, hari ini justru kebalikannya. Customer yang ikut di sini sudah jualan fried chicken lebih dari 8 tahun. Resepnya sudah matang, jam terbangnya panjang, dan sudah makan asam garam lapangan. Tapi, justru di titik inilah masalah baru muncul. Alat manual nggak lagi sanggup ngejar skala dan konsistensi. Pengalaman panjang bikin beliau tahu satu hal. Masalah terbesar bukan lagi bisa masak atau enggak, tapi bisa jaga kualitas saat kondisi paling rame. Beliau sharing, Ramadan tahun lalu usahanya rame banget. Order masuk terus karena masih pakai alat manual, suhu goreng nggak kepegang. Ayam ada yang gosong, ada yang warnanya jelek, dan hasilnya nggak konsisten. Yang paling nyesek bukan ayam yang rusak, tapi efek setelahnya. Customer yang kecewa itu nggak balik lagi order. Memang itu uniknya dunia kuliner. Sekali kehilangan kepercayaan, susah balikinnya. Bukan karena beliau nggak jago, tapi karena alat manual memang belum dirancang buat lonjakan order ekstrim. Ramadan itu bukan cuma soal rame, tapi soal kesiapan sistem. Pertama itu mengupgrade alat yang lama biar lebih bagus hasilnya, biar maksimal dan bisa lebih baik lagi daripada alat yang manual. Keputusan upgrade ini bukan impulsif, tapi refleksi dari pengalaman customer kami. Beliau sadar, selama masih pakai alat manual, kejadian Ramadan kemarin bisa terulang kapan saja. Paket 21 juta dipilih sebagai asuransi kualitas agar hasil bisa selalu konsisten saat orderan ramai, bukan sekedar pembelian alat. Di fase ini, beli alat bukan buat mulai usaha, tapi buat melindungi usaha yang sudah dibangun bertahun-tahun. Upgrade alat sama dengan mengamankan reputasi. Ya, kesan-kesan saya bagus, menambah ilmu buat saya. Yang jelas bisa dipadukan dengan resep yang saya miliki gitu. Orang berpengalaman nggak butuh resep baru. Yang dicari adalah cara supaya resep lama nggak rusak oleh proses yang nggak stabil. Di sini, beliau belajar bagaimana alat yang tepat bisa bikin resep yang sama terasa lebih konsisten, lebih rapi, dan lebih profesional. Begitu alat dan tekniknya benar, hasil langsung beda. Bukan karena pumpunya diganti, tapi karena suhu, waktu, dan alur kerja akhirnya bisa dikontrol. Itu deep fryer, Mas. Iya, 75% itu saya harus deep fryer yang utama gitu. Ini jawaban paling jujur dari pelaku usaha berpengalaman. Setelah 8 tahun goreng ayam, beliau tahu persis. Titik rusaknya kualitas ayam itu ada di goreng. Kalau gorengnya gagal, semua proses sebelumnya percuma. Makanya, deep fryer dianggap jantung produksi yang paling penting. Deep fryer dengan suhu stabil menghilangkan spekulasi. Ayam nggak lagi tergantung filling dan kondisi minyak. Semua jadi repeatable. Untuk kesemuanya sudah bagus lah. Nggak ada yang... Untuk rasa resep tadi Pak? Wah, kalau untuk resep mantul sekali ini. Iya, karena suhu tadi ya rasanya Pas lah Pak? iya, alhamdulillah sudah layak dijual di outlet-outlet untuk bersaing tuh sama brand-brand yang sekarang ini ada di setiap lokasi. Udah berani lah diadu. Iya. Kalimat ini berat. Yang beliau maksud dengan mantul bukan sekedar enak, tapi rasa yang pas karena prosesnya terkontrol. Suhu yang stabil bikin hasil goreng matang tepat, bumbunya keluar seimbang dan bisa diulang. Dan ketika hasilnya sudah konsisten seperti ini, kualitasnya memang sudah pantas dibandingkan dengan brand-brand besar. Cerita ini nunjukin satu hal penting. Pengalaman panjang nggak menjamin aman kalau sistemnya salah. Paket Goble 1 juta ini hadir bukan buat ngajarin orang masak, tapi buat menutup lubang paling berbahaya dalam bisnis fried chicken, ketidakkonsistenan saat rame. Kalau kamu juga sudah jualan bertahun-tahun, pernah ngalamin dapur kaos pas rame, dan takut kejadian itu keulang, mungkin masalahnya bukan di skill kamu, tapi di alat dan sistemnya. Dan kalau masih kepikiran dan belum yakin, itu wajar. Diskusi dulu aja, tanpa komitmen, tanpa harus beli, biar keputusan kamu lebih tenang.